Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video kali ini, aku bakalan bahas mengenai lanjutan dari cerita seri Kensoki. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan atau berbagi di link Saweria yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita kita mulai setelah semua orang mendengar nama Amakawa Haruto dari Charlotte. Mendengar nama itu, Satsuki merasa bahwa nama itu adalah nama Jepang. Sementara Koki juga merasa bahwa nama itu juga cukup familiar di wilayah Yakumo. Namun, di antara semua orang, Celia dan Miharu nampak memiliki ekspresi yang sangat berbeda ketika mendengar nama itu. Dimulai dari Celia mengingat bahwa dia pernah menerima surat dari Haruto ketika dia masih mengajar di Akademi Kerajaan Beltram. Celia saat ini memang tidak bisa mengingat mengapa dia masih menyimpan surat itu. Tetapi, fakta bahwa surat dari Rio sangatlah penting bagi Celia telah membuat rasa itu menjadi membekas di hati Celia. Meskipun saat ini dia tidak bisa mengingat apapun mengenai Rio. Menanggapi itu, Charlotte kemudian meminta Celia untuk membawakan surat itu jika masih ada, karena mungkin saja ada petunjuk yang penting yang berada di dalam surat itu. Dan lalu, setelah mendengar penjelasan dari Celia, kini adalah giliran Miharu. Yang mana Miharu kemudian mengatakan bahwa meskipun ini mungkin kebetulan, Miharu sebenarnya mempunyai teman masa kecil yang bernama Amakawa Haruto. Miharu masih mengingat wajah dari temannya itu. Tetapi dia tidak tahu apakah Haruto juga dikirim ke dunia ini sama seperti dirinya. Mengingat Miharu sudah tidak bertemu dengannya sejak dia berpisah ketika waktu masih kecil. Kemudian setelah Miharu, Charlotte juga bertanya kepada Liselot dan Latifa. Karena meskipun tidak semencolok Miharu dan Celia, namun mereka berdua juga terlihat memberikan reaksi yang berbeda. Latifa masih mengingat Haruto di kehidupan sebelumnya. Tetapi karena dia saat ini merahasiakan informasi mengenai reinkarnasinya, Latifa menjadi terlihat kesulitan untuk menjelaskan hal itu. Menyadari kegelisahan Latifa, Liselot kemudian langsung berbicara menggunakan bahasa Jepang dan bertanya ke Latifa apakah Haruto adalah mahasiswa di dalam bus yang berada di kehidupan sebelumnya. Mendengar itu, Latifa pun langsung menjawab iya. Dan menanggapi itu, Liselot lalu meminta Charlotte untuk merahasiakan pembicaraan kali ini. Karena hal ini akan berkaitan dengan sesuatu yang berada di luar nalar manusia. Dan lalu, setelah Charlotte dan Raja Frantois menyetujui bahwa pembicaraan ini akan dirahasiakan, Liselot pun akhirnya menceritakan mengenai reinkarnasi, di mana dia dan Latifa masih memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Mendengar itu, Raja Francois awalnya cukup sulit untuk menerima perkataan dari Liselot. Tetapi setelah mengingat berbagai penemuan yang diciptakan oleh Liselot, hal yang dikatakan Liselot menjadi lebih masuk akal. Dan Liselot lalu juga mengatakan bahwa alasan mengapa dia tidak pernah mengatakan ini karena dia takut orang lain akan berpikir bahwa dia adalah orang yang aneh. Selain itu, Liselot juga mengkonfirmasi bahwa meskipun dia tidak saling mengenal, namun dia dan Latifa hidup di dunia yang sama dengan Miharu dan Satsuki. Di kehidupan sebelumnya, Liselot, Latifa, dan orang yang bernama Haruto mati di dalam kecelakaan bus yang sama. Dan Latifa bisa bertemu dengan Liselot di dunia ini mungkin karena Liselot menggunakan bahasa dunia sebelumnya untuk nama-nama produknya. Dan lalu mempertimbangkan Liselot dan Latifa mengalami reinkarnasi, hal itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa Haruto juga bereinkarnasi di dunia ini. Dan mungkin saja Haruto di kehidupan sebelumnya adalah Haruto yang sama dengan yang tertulis di dalam buku, yang mana adalah orang yang melindungi Miharu setelah dia datang ke dunia ini. Mendengar itu, Miharu kemudian mencoba untuk mengingat kejadian ketika dia baru datang ke sini. Tetapi semakin Miharu memikirkan itu, kepala Miharu menjadi semakin pusing, dan hal itu hampir saja membuat Miharu menjadi pingsan. Semua orang juga mencoba untuk mengingat Haruto, tetapi ingatan yang mereka coba untuk ingat akan selalu hilang tepat ketika di saat mereka hampir mengingat hal itu. Yang mana hal ini kemudian membuat semua orang menjadi merasa tidak nyaman. Dan lalu setelah beberapa menit pertemuan mereka akhirnya telah berakhir. Tetapi di saat semua orang akan pergi, Charlotte mengingatkan Celia tentang pertemuan antara Restoration dan Kerajaan Beltram yang akan segera dilaksanakan di Kerajaan Galar. Dan dalam pertemuan itu, Charlotte ingin Celia untuk menghadiri acara itu juga. Namun ketika Charlotte sedang berbicara dengan Celia, Sarah tiba-tiba langsung membuka jendela ruangan karena Sarah merasa seperti ada seseorang yang sedang mengawasi mereka.
Tetapi apa yang Sarah temukan saat ini hanyalah sekelompok prajurit yang sedang berpatroli saja. Sebenarnya firasat Sarah tidaklah salah, karena saat ini ada Sora yang berada di atas atap mansion, dan juga Rio dan Aisyah yang terbang di atas langit. Rio dan Aisyah saat ini memakai topeng mereka, jadi tanda spiritual roh mereka tidak akan terdeteksi oleh Sarah dan yang lainnya. Namun sesuai perkiraan Rio, Sora, dan Aisyah, nampaknya semua orang masih tidak akan bisa mengingat siapa itu Rio. Dan hal itu tentu saja akibat dari aturan dewa mengenai kekuatan dari Transcendent. Dan lalu setelah selesai mengamati, Sora kemudian terbang menuju ke arah Rio dan Aisyah. Kemudian keesokan harinya, Christina dan Flora akhirnya sudah sampai di kerajaan Galar. Dan selama mereka menuju ke pension tempat Miharu dan yang lainnya berada, Charlotte dan Celia menceritakan beberapa kejadian aneh yang telah mereka lalui, yaitu tentang hilangnya ingatan mereka. Awalnya, Christina sempat agak terkejut dengan Celia yang terlibat di dalam perang. Tetapi setelah mendengar dan mencocokkan beberapa ingatan yang sudah Christina lalui, Christina entah mengapa juga merasa ada yang aneh. Seperti dia tidak bisa mengingat dengan lengkap ketika dia melarikan diri dari kerajaan Beltrum. Dan di dalam ingatan Christina, Sarah, Orpia, dan Almalah yang membantu pelariannya dari Charles. Tetapi di saat Christina mencoba mengingat lebih jauh, Christina tidak bisa mengingat siapakah orang yang sudah mengalahkan Alfred sang pedang raja. Tidak hanya Christina, Flora yang berada di sampingnya juga nampak terlihat kebingungan dengan kejadian ini. Dan lalu setelah memikirkan kejadian lain yang serupa, Christina juga menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Saat ini tidak ada orang yang bisa mengingat baik itu pahlawan Erika maupun Haruto Amakawa. Dan setiap kali mereka mencoba mengingat hal yang berkaitan dengan Haruto dan Erika, ingatan mereka selalu berubah seperti kabur. Kemudian, setelah mengonfirmasi pendapat Christina dan Flora, Charlotte kemudian menyimpulkan bahwa orang yang tidak terlalu memiliki hubungan dengan Haruto, mereka akan lupa bahwa mereka telah melupakan sesuatu. Tetapi untuk orang yang dekat dengan Haruto, mereka bisa langsung mengetahui bahwa ada sesuatu yang aneh. Christina kemudian terfikirkan apakah semua ini terjadi karena suatu sihir dengan skala besar. Tetapi hal itu kemudian langsung dibantah oleh Charlotte. Sebenarnya Charlotte sudah memeriksa tentang kemungkinan penggunaan sihir skala besar. Tetapi mengingat jangkauan dari efek yang terlalu luas, Charlotte menyimpulkan bahwa penggunaan sihir itu adalah mustahil. Dan jika kejadian itu memang ada, hal itu tidak akan terlepas dari keikutcampuran dari dewa itu sendiri. Kemudian karena tidak menemukan satupun petunjuk, Charlotte lalu meminta Christina untuk memeriksa beberapa catatan informasi yang berada di Rodania juga. Dan sebagai tindakan pencegahan, supaya mereka tidak lupa lagi, Charlotte memberikan selembar kertas kepada Christina dan Flora untuk mencatat berbagai hal yang mereka temukan. Dan lalu melanjutkan pembicaraan mengenai pertemuan antara Restoration dengan Kerajaan Beltrum. Christina berniat menggunakan pertemuan ini untuk melakukan pertukaran antara Charles dengan Conclair. Dan Christina juga ingin melakukan interogasi sekali lagi kepada Charles dan Alfred sebelum pertemuan itu berlangsung. Mendengar itu, Charlotte pun juga tertarik untuk ikut bersama dengan Christina. Karena ada kemungkinan Charlotte bisa mendapatkan beberapa petunjuk di sana. Mengingat mereka saat ini juga masih tidak bisa mengingat bagaimana cara Alfred dan Charles ditangkap sebelumnya. Kemudian setelah setengah jam berlalu, Christina, Charlotte, dan Celia akhirnya sudah sampai di tempat di mana Alfred dan Charles ditahan. Flora tidak ikut di dalam interogasi kali ini. Dan setibanya di tempat penahanan, Vanessa yang mengawal mereka langsung membukakan pintu tahanan dan meminta Alfred dan Charles supaya keluar untuk melakukan interogasi. Tanpa diduga, Alfred nampak cukup patuh dengan perintah Vanessa. Sementara Charles langsung menunjukkan rasa kekesalannya ketika dia melihat ke arah Celia. Bahkan Charles juga mulai mengucapkan kekesalannya terhadap Celia yang lari dari dirinya. Dan juga tindakan yang bisa disebut pemberontakan yang telah dilakukan oleh Christina. Mendengar itu, Christina pun langsung mencibir Charles, mengingat Charles sendiri telah mencoba untuk menguasai kerajaan. Menurut Charles, dia dan keluarga Arbor melakukan itu karena untuk melindungi kerajaan. Mengingat kekuatan Duke Geneot sudah menjadi sangat lemah akibat penyerangan dari Kekaisaran Proksia. Namun perkataan Charles itu dibantah oleh Christina karena tindakan keluarga Arbor hanyalah seperti menjual kerajaan Beltrum kepada Kekaisaran Proksia. Dan juga karena alasan itulah Christina akhirnya memutuskan untuk bergabung ke dalam Restoration.
Mendengar itu, Charles pun menjadi terlihat frustasi. Tetapi ketika dia hendak akan mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba terdiam sebentar dan lalu bertanya kepada Alfred tentang siapakah orang yang sudah mengalahkannya dan juga bagaimana Alfred bisa ditahan di tempat ini. Mendengar itu, Alfred pun juga nampak menjadi bingung. Dan setelah berpikir sebentar, Alfred pun mengatakan bahwa dia tidak mengingat akan hal itu. Yang mana dapat dipastikan bahwa Charles dan Alfred juga tidak bisa mengingat sesuatu mengenai Haruto. Dan lalu karena sudah tidak bisa mendapatkan informasi lagi dari mereka berdua, interogasi pun akhirnya diakhiri. Dan Christina, Charles, serta Celia kemudian kembali untuk bergabung ke dalam pertemuan antara Restoration dan Kerajaan Beltrum. Dalam pertemuan itu, Christina dan Duke Huguenot menjadi perwakilan dari Restoration. Sementara Duke Arbor adalah perwakilan dari Kerajaan Beltrum. Dan juga dalam pertemuan ini, Raja Francois hanya akan bertindak sebagai pihak ketiga saja. Dan pertemuan itu dimulai dengan membacakan dokumen yang berisikan baik tuntutan dari Restoration maupun dari pihak Kerajaan Beltrum. Tuntutan pertama dari Kerajaan Beltrum adalah menyuruh Restoration untuk menyerah dan menerima hukuman mereka sebagai pemberontak. Sementara tuntutan Restoration adalah menyuruh semua bangsawan yang berada di dalam faksi Duke Arbor untuk melepaskan kekuasaan mereka. Yang mana tentu saja baik kedua belah pihak langsung menolak tuntutan itu. Menanggapi itu, Raja Francois kemudian beralih membacakan tuntutan yang kedua, yaitu menjadikan wilayah Conclear sebagai wilayah netral, serta menjadi jembatan untuk hubungan antara Restoration dengan Kerajaan Beltrum. Dan sebagai kompensasi dari tuntutan ini, Restoration nantinya bersedia untuk melepaskan Charles. Namun, Duke Arbor ternyata malah meminta semua sandera dan barang rampasan untuk segera dikembalikan. Yang tentu saja dengan enggan hal itu ditolak oleh Christina. Menurut Duke Arbor, Restoration adalah kumpulan dari pemberontak, dan Conclear yang ikut membantu pelarian Christina juga merupakan pengkhianat. Mendengar itu, Duke Huguenot pun menjadi tertawa dan mengejek Duke Arbor tentang bukankah perkataan Duke Arbor sebelumnya adalah suatu penghinaan terhadap kerajaan, mengingat Putri Christina juga berada di dalam Restoration. Namun, hal itu kemudian dibantah oleh Duke Arbor dan dia mengatakan bahwa kerajaan adalah milik raja dan bukan milik Putri Christina. Yang lalu, hal itu juga dibalas oleh Putri Christina bahwa bukankah tindakan Duke Arbor seperti mencoba untuk mengambil alih kerajaan dengan cara merendahkan posisi raja saat ini. Yang mana hal itu juga dapat dibuktikan dengan Duke Arbor yang saat ini datang ke pertemuan ini. Biasanya, seorang bangsawan tidak akan bisa menjadi perwakilan dalam pertemuan yang menentukan nasib kerajaan. Karena dalam posisinya, raja adalah satu-satunya orang yang menggerakkan kerajaan itu sendiri. Tetapi karena Duke Arbor telah meningkatkan pengaruhnya hingga melebihi raja, kerajaan Beltrum saat ini seolah-olah dikendalikan oleh dua orang, yaitu raja itu sendiri dan juga Duke Arbor. Mendengar itu, Duke Arbor lalu beralasan bahwa dia meningkatkan pengaruhnya akibat dari kesalahan Duke Huguenot, yang mana telah kehilangan basis pertahanan kerajaan Beltrum setelah serangan dari Kekaisaran Proksia. Yang kemudian hal itu ditanggapi oleh Duke Huguenot bahwa jika itu alasannya, lantas mengapa Duke Arbor saat ini malah berhubungan dengan Kekaisaran Proksia? Bahkan ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa Duke Arbor sudah memiliki hubungan dengan Kekaisaran Proksia jauh sebelum Duke Huguenot kehilangan basis pertahanan kerajaan Beltrum. Dan tindakan Duke Arbor yang melakukan kerjasama dengan Kekaisaran Proksia nampak terlihat seperti Duke Arbor ingin menjual kerajaannya. Mendengar itu, Duke Arbor pun hanya tertawa dingin. Kemudian tak lama setelah itu, Christina lalu melanjutkan pembicaraan mereka bahwa dia pernah bertemu dengan Reis yang merupakan diplomat dari Kekaisaran Proksia. Dan Reis juga pernah mencoba untuk menangkap Christina dan Flora menggunakan pasukan bayaran singa surgawi. Dan Christina lalu menuduh Duke Arbor bahwa itu adalah rencana dari Duke Arbor. Duke Arbor terus saja membantah perkataan Christina. Tetapi saat ini sudah terdapat banyak kasus yang dibuat oleh Reis menggunakan singa surgawi untuk menangkap baik Christina maupun Flora, yang mana hal itu sangatlah menguntungkan bagi Duke Arbor. Selain itu, Raja Francois yang dari tadi bersikap netral tiba-tiba juga meminta penjelasan dari Duke Arbor mengenai tindakan tentara bayaran yang menyerang kastilnya. Dan juga tindakan kerajaan Beltrum yang semakin menjauh dari kerajaan Galar setelah kerajaan Beltrum mendekatkan diri dengan Kekaisaran Proksia.
Duk Arbor masih saja membantah beberapa argumen itu, dan juga Duk Arbor memperjelas bahwa dia juga tidak tahu mengenai tindakan Riz di luar kerajaan, yang mana itu tidak ada kaitannya dengan dirinya saat ini. Pertemuan kemudian menjadi semakin menegang, dan lalu karena tidak ditemukan hasil dari kedua belah pihak, Christina lalu menawarkan untuk melakukan kompromi. Tetapi ternyata Duk Arbor bersikeras untuk menolak hal itu, karena sejak awal dia tidak berniat melakukan negosiasi dengan Restoration yang dianggap sebagai pemberontak. Namun setelah melewati berbagai perdebatan dan tawar-menawar dengan Christina, akhirnya dari pertemuan itu telah disepakati beberapa hal. Pertama, Kerajaan Beltram akan menjamin status dan keamanan pribadi dari setiap anggota keluarga Conclair. Dan sebagai ganti dari itu, Restoration akan mengembalikan Charles kepada Kerajaan Beltram. Kedua, mulai dari sekarang, Conclair akan menjadi pembawa pesan baik dari Restoration maupun dari Kerajaan Beltram. Dan sebagai kompensasi dari itu, Restoration akan mengembalikan Alfred atau pedang sihir yang merupakan harta kerajaan. Sebenarnya, Duk Arbor ingin meminta pedang sihir kerajaan dan juga Alfred sekaligus. Tetapi hal itu tentu saja tidak disetujui oleh Christina. Yang lalu, Duk Arbor kemudian mengganti permintaannya dengan meminta Christina untuk mengembalikan harta suksesi tahta kerajaan yang dituduhkan dicuri oleh Christina. Mendengar itu, Christina pun membantahnya bahwa dia tidak pernah mencuri harta suksesi tahta. Harta suksesi tahta adalah harta nasional yang melambangkan kerajaan Beltram itu sendiri, dan dikatakan bahwa hanya raja saja yang memiliki harta itu, yang mana harta itu juga disimpan di tempat di mana hanya keluarga kerajaan saja yang bisa memasukinya. Dan karena hal itulah yang membuat Duk Arbor menuduh Christina sebagai pencuri dari harta itu. Mendengar tuduhan Duk Arbor, Christina lalu menegaskan bahwa dia tidak mencurinya. Dan juga jika seandainya dia mencuri harta itu, maka hanya sang raja sajalah yang bisa menghakiminya saat ini. Dan Duk Arbor tidak mempunyai hak untuk menuduhnya. Menanggapi perkataan Christina, Duk Arbor lalu menegaskan bahwa dia sudah dipercayai otoritas penuh dari raja. Jadi perkataannya saat ini sama dengan perkataan raja. Namun meskipun begitu, Christina mengatakan bahwa dia tidak peduli akan hal itu. Dan jika Duk Arbor tetap bersikukuh menuduhnya, maka hal itu hanya akan bisa dilakukan secara resmi bersama dengan sang raja. Mendengar itu, Duk Arbor pun akhirnya memilih untuk mundur. Tetapi Duk Arbor memberikan ancaman bahwa jika Christina terbukti mencurinya, maka hal itu berarti pemberontakan. Yang lalu dijawab oleh Christina bahwa dia tidak takut dengan ancaman dari Duk Arbor. Dan lalu setelah negosiasi disepakati, pertemuan mereka pun akhirnya selesai. Dan mereka kemudian membuat perjanjian tertulis mengenai hasil dari pertemuan ini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kelanjutannya akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian suka, dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.